persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, persiapkan waktunya untuk kita sama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang malam di dalam kami beristirahat. Engkau bangunkan kami dalam tubuh yang diberkati. Pada saat ini Tuhan, kami datang memohon pimpinan Tuhan memberkati sekolah minggu yang kami laksanakan pada pagi ini. Tuhan berkati kami semua sehingga apa yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhirnya berkenan di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kembali kita akan memuji nama Tuhan, satu pujian dengan judul lagu Mampirlah Dengar Doaku. Yesus
kembali ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Pada pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bukakanlah mata hati pikiran kami semua Tuhan, sehingga apa yang boleh kami baca dan dengar firman Tuhan pada pagi ini memberi kekuatan dan petunjuk jalan bagi kami. Bersabdalah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik baca sama-sama di rumah adik-adik. Kami baca pada saat ini dari Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal pertama ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Adik-adik yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, Kak Kris mau tanya nih sama adik-adik. Tadi pagi ketika adik-adik bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan? Pas adik-adik buka mata, lalu adik-adik apa langsung megang HP, buka HP, lihat chattingan, buka aplikasi, atau buka YouTube, atau adik-adik bangun tidur nonton TV, langsung turun dari tempat tidur, ambil remote, cek, pengen nonton film kesukaan nih minggu pagi. Ada yang tadi langsung pegang HP, ada yang langsung ambil remote setel TV, atau ada yang bangun tidur berdoa di tempat tidur, mengucap syukur sama Tuhan atas pimpinan Tuhan yang menyertai memberkati. Atau ada juga yang langsung cari makanan karena perutnya lapar nih, ke dapur. Mama udah bikin sarapan belum ya? Mama udah siapin makanan kesukaanku enggak ya? Nah, atau mungkin juga ada yang langsung main, bangunin adiknya, bangunin kakaknya, yuk kita main yuk, kita main-mainan mumpung libur. Nah adik-adik, Kak Kris nggak bisa denger nih jawaban adik-adik. Apa yang tadi Kak Kris sampaikan, pasti adik-adik yang tahu. Nah, apa sih yang kita lakukan ketika bangun tidur pagi-pagi? Pada pagi ini, cerita sekolah minggu melalui Injil Markus pasal 1 ayat 35 mengambil tema yaitu disiplin beribadah. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat kita? Yuk kita sama-sama dengar ceritanya pada pagi ini. Ya, kita baca sama-sama ya, kita baca sekali lagi nih. Pagi-pagi benar. Nah, pagi-pagi benar berarti boleh dikatakan hari masih subuh sekali, masih gelap gulita. Nah, ia bangun dan pergi keluar. Siapa itu ia? Ia yaitu Tuhan Yesus. Ia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus meneladankan kepada kita bangun tidur, pagi-pagi benar, dia datang kepada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus padahal kalau dikatakan masih gelap,
Orang-orang belum banyak yang bangun, kegiatan pun belum banyak, tapi Tuhan Yesus mau menyendiri. Tuhan Yesus mau berdoa agar apa yang menjadi harapannya benar-benar penuh dengan kekhususan, penuh dengan konsentrasi yang tinggi. Coba kalau adik-adik berdoa, suasananya ribut, suasananya gaduh, bisa konsen nggak berdoanya? Bisa fokus nggak berdoanya? Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan selain berdoa, dia juga memfokuskan diri, berkonsentrasi kepada Allah Bapa di surga. Karena apa? Doa yaitu kedekatan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kita mau sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Di sini ada, kalau adik-adik baca, tandain dulu ya, ada di dalam Injil Yohanes pasal 17. Kita buka nih Injil Yohanes pasal 17. Judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Kak Kris bacakan 2 ayat saja. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Nah, Yesus berdoa buat murid-muridnya karena Yesus tahu dia akan pergi ke rumah Bapa di surga melalui jalan salib, melalui salib yang akan dia terima. Sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia memohon kepada Tuhan agar murid-muridnya dikuatkan, dimampukan menjalani apa yang menjadi tugas pelayanan mereka ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan mereka. Nah, apakah Tuhan Yesus berdoa buat murid-murid saja? Tidak juga. Di ayat 20, Tuhan Yesus pun mendoakan buat siapa ya? Nih, di ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus selain mendoakan murid-muridnya, juga orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita yang sudah percaya sama Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan jikalau kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Itu di dalam Yohanes pasal 17 dengan judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita kembali lagi ke bacaan Markus 1 ayat 35. Adik-adik yang berbahagia di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita disiplin beribadah. Jadi, melalui doa, adik-adik sama juga sudah beribadah. Selain seperti pada saat ini, adik-adik sekolah minggu online, adik-adik berdoa, adik-adik nyanyi, adik-adik dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu rangkaian ibadah. Di dalam doa pun adik-adik, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita, selain kita di dalam isi doa mengucap syukur. Mengucap syukur banyak sekali ya. Kesehatan, diberikan keluarga, diberikan umur panjang, diberkati apa yang menjadi harapan kita. Kita mengucap syukur di dalam doa. Terus, apakah doanya hanya mengucap syukur saja? Tentu tidak. Di dalam doa pun ada pengakuan dosa. Nah, manusia kan tidak luput dari yang namanya salah. Ada mulut kita nih, sengaja ataupun tidak, sudah menyakiti teman,
menyakiti orang tua, menyakiti adik kakak, atau mungkin juga jahil sama teman, atau mungkin juga di medsos kita sudah nyakitin teman. Nah itu sama juga kita sudah bersalah kepada Tuhan juga kepada sesama. Makanya ada pengakuan dosa. Selain tadi mengucap syukur, pengakuan dosa, juga kita memohon permohonan kepada Tuhan. Nah, di dalam doa kan kita pasti menginginkan apa yang menjadi harapan kita ya. Nah, anak-anak yang besok mungkin menghadapi UTS, berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah kami kepintaran agar bisa melaksanakan UTS dengan baik. Ada permohonan di situ. Yang sakit, nah pengen sembuh, apa tiba-tiba sembuh, pasti ada usaha dong. Kita berdoa, terus kita minum obat, atau kita pergi ke dokter. Di situ kita berdoa, Tuhan saya sakit, atau mama papa saya sakit, tolong sembuhin Tuhan, biar kita bisa bermain lagi, bersukacita lagi. Nah, permohonan kita banyak. Mungkin kita pengen COVID-19 ini cepat selesai, agar kita bisa bertatap muka. Nah, mungkin adik-adik jenuh, ada yang bilang bosan, online terus, kuotanya habis, gak ada kuotnya. Kita berdoa, kita berharap sama Tuhan di dalam permohonan kita. Nah, permohonan juga bukan untuk diri sendiri saja seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengajarkan kita juga untuk mendoakan orang lain di dalam doa syafaat, seperti saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, seperti saudara-saudara kita yang di minggu-minggu kemarin, di bulan kemarin terkena wabah banjir, longsor dan lain sebagainya. Doakan teman-teman kita, saudara kita, agar mereka mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan sukacita sekalipun mereka ada dalam musibah, tapi Tuhan pasti menolong mereka. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita disiplin beribadah. Kalau kita disiplin, berarti kita bisa melakukan sesuatu dengan baik melalui ketertiban yang kita jalankan tiap-tiap hari. Adik-adik nggak mungkin bisa disiplin kalau tidak terbiasa. Kalau kita terbiasa disiplin, habit kita sudah biasa bangun pagi berdoa, bangun pagi langsung beresin tempat tidur, nanti sampai besar pun akan terbiasa. Tapi kalau dari kecil sudah tidak disiplin, hidupnya bebas, maka sampai besarnya pun tidak ada aturan yang akan membuat dirinya bisa tertib. Kita buka coba nih, ada di dalam Perjanjian Baru juga. Kakak sudah tandain di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-8. Adik buka Alkitab 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, di sini Rasul Paulus pun mengingatkan kepada Timotius di sini. Kita bagus disiplin untuk badan kita, menjaga pola makan, pola hidup dengan baik, melatih diri kita. Tapi yang lebih terpenting lagi di sini apa yang disampaikan? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah seperti yang tadi Tuhan Yesus sudah ajarkan, Tuhan Yesus sudah teladankan. Ketika kita disiplin beribadah, maka akan menuntun kita dalam kehidupan
tapi juga kelak bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Jadi anak-anak yang Tuhan kasihi, adik-adik yang Tuhan kasihi, jangan kita merasa malas untuk hidup disiplin. Karena ketika kita mau melakukan disiplin, maka akan membawa kita menjadi sukacita. Waktu kita nggak akan terbuang. Tugas di sekolah karena kita disiplin dijalankan dengan baik. Tugas di gereja masih online, sekolah minggu nih. Karena online, guru sekolah minggunya juga nggak apa-apa kok, baik. Biar nanti tugasnya dinanti-nanti. Iya, tidak apa-apa. Tetapi kecuali kalau tidak ada kuota. Kecuali kalau adik-adik sakit, no problem. Kalau adik-adik sehat, harus disiplin. Karena ketika adik-adik sendiri mungkin hidup disiplin, maka akan terbawa sampai besar. Itu akan membuat kita hidup teratur. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk disiplin, maka kita pun harus melakukannya. Karena ini menjadi sesuatu yang akan membawa kita kepada hidup yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Adik-adik yang berbahagia, mari sedini mungkin buat adik-adik yang sudah disiplin, Kakris mengucapkan terima kasih, terus berdisiplin sampai selama-lamanya. Tapi buat yang belum disiplin, kita buat aturan. Di sekolah juga pasti ada aturan disiplin, di jalan raya ada aturan disiplin, terlebih di rumah untuk kita disiplin, terlebih di dalam disiplin beribadah, itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Kita akan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan bersamaku. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan bersamaku. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pagi ini. Kembali kita satukan hati dan diri kita di dalam doa syafaat yang diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan ungkapan syukur kami, permohonan kami di penghujung ibadah sekolah minggu online pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa melaksanakan sekolah minggu kelas besar pada pagi ini. Berkati Tuhan apa yang sudah kami boleh laksanakan, kiranya ini menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga melalui wadah KPA, GKP Jemaat Sadang, nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengar bersama Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak untuk bisa hidup tertib dan disiplin Tuhan, sehingga dengan disiplin akan membawa kami kepada sukacita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan telah mengajarkannya kepada kami. Kami serahkan Tuhan apa yang sudah kami terima dari Tuhan, berkat Tuhan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam doa syafaat ini juga Tuhan, kami menyerahkan buat kepengurusan KPA GKP Jemaat Sadang. Engkau berkati Tuhan kami sebagai pengurus, sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan, untuk kami terus termotivasi di dalam kami melayani Tuhan sekalipun masih dalam suasana COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada menyertai dan memberkati kami. Bukan hanya KPA, tapi juga gereja GKP Jemaat Sadang dan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini.
Kami serahkan Bapa di dalam surga buat rekan-rekan kami, anak-anak kami, adik-adik kami yang mungkin ada dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sakit. Tuhan sembuhkan atas sakit penyakitnya, yang sedang bersukacita karena pertambahan usia, karena sudah menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Engkau berkati mereka di tengah kesukacitaannya juga. Kami serahkan Tuhan buat wabah COVID-19, apalagi juga Tuhan terdengar juga wabah yang baru. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menguatkan, melindungi kami, sehingga kami terus mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga aktivitas kami Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan Bapa di dalam surga mereka yang masih ada dalam pergumulan karena musibah banjir di bulan yang lalu, atau juga mungkin pergumulan-pergumulan yang mana harapan mereka belum terwujud. Tangan Tuhan juga yang akan merangkul, menghibur dan menolong mereka. Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan masyarakat bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan, baik mereka yang ada di tingkat pusat maupun sampai kepada daerah-daerah. Tangan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga Tuhan bisa melaksanakan pemerintahannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah melaksanakan PTS maupun yang belum. Tuhan akan urapi mereka dengan kesehatan, dengan akal budi yang baik, dengan kejujuran Tuhan, agar mereka pun mampu melaksanakan semuanya ini Tuhan, untuk meraih harapan cita-cita mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa syafaat yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan hendak kami ucapkan demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini dengan kita memuji Tuhan dengan judul lagu Happy Ye Ye Ye. Yuk kita gerak, sekalipun adik-adik sekolah minggu di rumah. Cintaku selama